Sallallahu ala Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari satu. Di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria awalnya adalah seorang budak asal Mesir. Kemudian beliau dimerdekakan, untuk selanjutnya diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maria melahirkan anak lelaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim bin Muhammad. Maria ke Madinah berawal dari permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa Mesir Muqawqis agar memeluk Islam melalui surat yang dikirim oleh Hatib bin Balta'ah. Muqawqis menyambut baik kedatangan Hatib, namun ia menolak untuk memeluk Islam. Meskipun menolak tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muqawqis menghadiahkan puluhan pasang pakaian produk Mesir, keledai lengkap dengan pelana, minyak kasturi, hingga budak perempuan. Salah satu budak perempuan yang dikirim oleh penguasa Mesir itu adalah Maria binti Syamaun. Hamba sahaya ini adalah penganut Kristen Koptik, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Mesir kala itu. Kemudian hari menjadi seorang muslimah yang taat. Maria merasa sedih ketika meninggalkan Mesir. Hatib yang menemani perjalanan ke Madinah menghibur budak perempuan kiriman penguasa Mesir. Hatib juga menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Kemudian dia mengajaknya untuk memeluk Islam. Akhirnya, Maria bersama dua budak lainnya memeluk Islam. Setibanya Hatib di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui penolakan Muqawqis untuk memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima hadiah dari penguasa Mesir itu, termasuk budak yang dikirimkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Maria Al-Qibtiyah. Sementara budak lainnya seperti Sirin bin Syamaun diserahkan kepada sahabat Hasan bin Sabit. Di kemudian hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Maria dan menjadikan wanita berparas cantik, berkulit putih, dan berwawasan luas ini sebagai istrinya. Pernikahannya dengan Maria melahirkan putra bernama Ibrahim bin Muhammad. Namun, putra terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di usianya yang masih belia. Kehadiran Maria sempat membuat istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya cemburu, seperti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah. Selain karena posturnya yang cantik rupawan, Maria yang memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putra juga menjadi penyebab cemburunya para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah mengungkapkan kecemburuannya. Ia berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena ia berparas cantik, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik kepadanya." Ketika ia pertama kali datang ke Madinah, Rasulullah menitipkan Maria di rumah Haritsah bin Nu'man. Beliau sering mendatangi Maria radhiyallahu anha, siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karenanya, Rasul memindahkan Maria ke kamar atas rumah kami. Tetapi beliau tetap sering mengunjunginya. Itu sangat menyakitkan bagi kami. Untuk mendapatkan ridho Sayyidah Hafsah, Nabi kemudian bersumpah mengharamkan Sayyidah Maria untuk dirinya, selama 1 hari. Namun tidak berselang lama, Allah membatalkan sumpah Nabi Muhammad itu dengan turunnya Quran Surat At-Tahrim ayat 2, artinya, sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Maria banyak menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah. Maria jarang keluar rumah kecuali ia berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibrahim yang merupakan putranya. Ia juga hanya keluar untuk mengunjungi saudaranya, Sirin. Maria wafat 5 tahun setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sendiri yang mengimami salat jenazahnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maria kemudian dimakamkan di Baqi.